Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Mariantika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lainnya. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum. Jadi maksudnya seperti semisalkan kita adalah yang memiliki wewenang lalu mengirimkan surat wewenang kepada seseorang untuk mewakili kita sebagai yang memiliki wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, atau masalah hukum lainnya. Lalu ada ciri-cirinya juga untuk surat kuasa, yaitu adalah surat kuasa hanya berisi pemberian kuasa. Jadi maksudnya surat kuasa ini hanya berisi sebuah pemberian kuasa atau wewenang kepada seseorang untuk sebuah kepentingan. Jadi di dalam surat kuasa ini hanya pemberian kuasa atau wewenang untuk sebuah kepentingan. Lalu bahasa yang digunakan singkat, tidak berbelit, lugas, efektif. Adapun fungsi dari surat kuasa adalah sebagaimana yang tertulis oleh Suparjati di dalam bukunya, yaitu surat kuasa sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan dalam surat tersebut berhak atau memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi surat kuasa tersebut. Jadi, seseorang yang disebutkan di dalam surat kuasa tersebut sangat berhak dan sangat memiliki wewenang, lalu juga kewajiban untuk melakukan apapun atau apa saja yang diperintahkan di dalam surat kuasa tersebut. Dan juga surat kuasa bisa menjadi bukti jika ada seseorang yang membantah kekuasaan atau wewenang seseorang yang disebutkan dalam surat tersebut. Lalu ada golongan-golongan surat kuasa. Ada formal. Yang dimaksud dengan golongan surat kuasa formal adalah surat kuasa yang biasa dilakukan atau dibuat antara perusahaan atau antara perorangan yang memiliki jabatan yang tinggi dan tentu saja menggunakan bahasa yang formal. Lalu surat kuasa non-formal. Surat kuasa non-formal biasanya dilakukan antara perseorangan secara pribadi dan juga tidak resmi, lalu tentu saja menggunakan bahasa keseharian. Unsur-unsur surat kuasa. Dalam membuat surat kuasa kita harus memperhatikan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Ini adalah berikut adalah unsur-unsur surat kuasa yang harus dicantumkan dengan jelas. Unsur surat kuasa yang diperlukan organisasi luar, data pribadi pihak pemberi kuasa, data pribadi pihak yang diberi kuasa, bentuk, wewenang atau kuasa yang diberikan serta batas-batasnya. Sedangkan rincian data pribadi baik pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa meliputi nama, NIP atau NRP, pangkat atau golongan, jabatan. Itu untuk surat kuasa dinas. Lalu untuk jenis-jenis surat kuasa, yang pertama ada surat kuasa perseorangan. Surat kuasa perseorangan adalah surat yang dibuat seseorang kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi pemberi kuasa. Jadi maksudnya surat kuasa haruslah diberikan kepada seseorang yang dipercayai mampu menjalankan amanah tersebut dan kepentingan pribadi si pemberi kuasa. Nah, di sini ada contoh. Di setiap surat kuasa perseorangan istimewa ataupun kedinasan itu di atasnya selalu harus ada tulisan surat kuasa. Lalu seperti biasa harus ada nama atau identitas si pemberi kuasa, lalu pekerjaan atau pangkatnya, alamatnya juga, lalu diberikan keterangan memberikan kuasa kepada nama yang diberi wewenang, pekerjaan, alamat, lalu
lalu bentuk wewenangnya. Lalu di bawahnya ada juga alasan kenapa surat ini diberikan kepada Zubaidah. Atau maksudnya alasan kenapa surat kuasa ini dibuat dan diberikan kepada Zubaidah. Lalu di bawahnya ada tanda tangan yang menerima kuasa Zubaidah, lalu yang memberi kuasa Nyonya Dirjo Puspito. Yang kedua, surat kuasa kedinasan. Surat kuasa kedinasan adalah surat kuasa yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan. Suatu surat kuasa ini dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan atau pejabat atau pemimpin yang diberikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan perusahaan. Misalnya surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian di Menteri Pendidikan misalnya. Lalu berikut ada contoh surat kuasa kedinasan. Berikut ini ada contoh surat kuasa kedinasan. Berbeda dengan contoh surat kuasa yang sebelumnya. Di sini dia menggunakan kop surat dan alamat seperti biasa surat-surat formal yang lainnya. Lalu di bawahnya seperti yang tadi pertama ada judul surat kuasa, lalu yang bertanda tangan, nama yang memberi kuasa, lalu di bawahnya ada juga nama yang diberi kuasa, lalu alasan atau isi dari tujuan surat ini dibuat. Dan di bawahnya juga sama, bertanda tangan yang menerima kuasa, lalu bertanda tangan yang memberi kuasa. Lalu yang terakhir ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan oleh seseorang pada pihak lain, misalnya pengacara, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengadilan. Ada contoh surat kuasa istimewa. Ini yang terakhir, karena ini surat kuasa istimewa, jadi dia tidak seformal surat kedinasan, tidak memerlukan kop surat di atasnya, hanya memerlukan judul surat kuasa. Lalu seperti yang sebelum-sebelumnya, yang bertanda tangan di bawah ini nama yang memberi kuasa, lalu pekerjaan, alamat, lalu di bawahnya ada yang diberi kuasa, identitas yang diberi kuasa, nama, alamat, pekerjaan. Lalu di bawahnya ada bentuk wewenang yang diamanahkan kepada si penerima kuasa. Lalu di bawahnya ada waktunya juga, dan seperti biasa diakhiri dengan tanda tangan dari si penerima wewenang dan pemberi kuasa. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi surat kuasa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.